Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi, Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan salihan ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin juga para pemirsa rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan coba melanjutkan pembahasan terkait dengan syarah daripada matan Tuhfatul Athfal yang pertemuan lalu kita sudah sampai di pembahasan tentang mad far'i. Pembahasan tentang mad far'i. Bait terakhir yang dibahas adalah bait yang ke-38. Wal akharul far'iyyu mawqufun ala sabab kahamzin aw sukunin musjala. Baik. Bait ini menerangkan tentang bagian atau macam mad yang kedua. Setelah sebelumnya kita membahas tentang mad asli atau mad tabi'i yang juga ada beberapa model. Ada beberapa jenis daripada mad tabi'i atau mad asli tersebut ya. Jadi sekali lagi kita sampaikan bahwa mad secara umum dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah mad asli atau mad tabi'i disebutnya. Dan yang kedua adalah mad far'i. Ya. Mad asli atau mad tabi'i kemarin kita sudah rincikan ada juga beberapa jenisnya yang termasuk dari mad tabi'i ya, seperti mad iwad misalnya. Ada juga mad tabi'i harfi, ada juga mad silah qasirah atau mad silah sughra. Ya, ini sudah diterangkan. Baik. Barulah kemudian Syekh Sulaiman Al-Jamzuri menjelaskan tentang wal akharul far'iyyu mauqufun ala ya, wal akhar dan mad yang lainnya, maksudnya mad yang kedua ya, al far'i ya, yaitu mad far'i. Dan mad far'i adalah mauqufun ala sabab ya, suatu mad yang harus bertemu dengan sebab ya, harus bertemu dengan suatu sebab tertentu, kahamzin au sukunin musjalah. Dan di antara sebab yang menjadikan suatu mad disebut dengan mad far'i adalah hamzah dan juga atau bertemunya huruf mad tersebut dengan hamzah atau huruf yang bertanda sukun. Ya, ini dua sebab ya. Dua sebab yang menjadikan suatu mad disebut sebagai mad far'i. Baik. Mad far'i pun kalau kita jelaskan ya, kalau kita artikan maknanya adalah far'i. Far' itu maksudnya adalah yang bercabang ya, yang memiliki atau cabang ya. Mad far'i itu cabang ya. Jadi mad yang kalau secara definisi yang disebutkan oleh Imam Ibnul Jazari atau Imam Syekh Sulaiman Al-Jamzuri adalah suatu mad yang bertemu dengan salah satu sebab, yaitu bertemu dengan hamzah
atau bertemu dengan huruf yang bertanda sukun. Nah, ya di antaranya adalah sebagai contoh ya dalam tabel di situ disebutkan ada beberapa contoh mad. Nah, barulah kemudian mad far'i ini nanti akan dijelaskan lagi ya, akan dijelaskan lagi di beberapa bait setelah ini. Namun ya ini kemarin kita sudah berikan sedikit pendahuluan ya beberapa jenis daripada mad far'i ya. Ada yang disebabkan karena hamzah seperti mad wajib muttasil dan juga mad jaiz munfasil. Ya, begitu juga dengan mad silah dan juga mad badal. Ini termasuk daripada mad far'i ya. Yang disebabkan karena hamzah, ada yang disebabkan karena bertemu dengan huruf yang bertanda sukun ya. Ada juga disebut dengan sukun asli, ada sukun arid ya. Dan juga termasuk daripada bertemunya huruf mad dengan sukun adalah ketika bertemu dengan huruf yang bertasydid. Ini juga masuk dalam kategori mad far'i yang bertemu dengan huruf bertanda sukun ya. Ada mad harfi ya, atau mad lazim harfi, ada juga mad lazim kilmi, ada juga mad arid lisukun dan juga mad lin arid lisukun. Ya, ini beberapa jenis mad far'i ya, beberapa jenis mad far'i yang termasuk daripada jenis-jenisnya ya. Namun ya Syekh Sulaiman Al-Jamzuri di sini setelah membahas tadi bait ke-38, ternyata bait yang ke-39-nya tidak langsung membahas tentang rincian daripada mad far'i ya, tapi nanti di bait selanjutnya ya di bait ke-42 ya. Lil maddi ahkamun thalathatun tadum ya wahiyal wujub wal jawaz wal luzum. Nah, di situ baru nanti dirincikan ya. Yang termasuk daripada rincian mad far'i ya. Namun setelah beliau menjelaskan tentang wal akharul far'i mauqufun ala sabab hamzin aw sukunin musjala hurufuhu thalathatun fa'iha, yang dibahas di sini adalah huruf mad dan lin ya. Syarat huruf mad itu atau apa saja huruf mad ya, atau apa saja syarat suatu huruf disebut dengan huruf mad, atau huruf mad itu apa ya, huruf mad itu apa dan huruf lin itu apa ya. Nah, di sini bisa dikatakan definisi daripada huruf mad ya, baru beliau menjelaskan apa itu huruf mad, apa itu huruf lin ya. Nah, dalam baitnya di sini ke-39, hurufuhu thalathatun fa'iha min lafzi wayin wa hiya fi nuhiha wal kasru qabla al-ya wa qabla al-wawi dham syartun wa fathun qabla alfin yultazam wal linu minha al-ya wa wawun sukkina in infitahun qabla kullin u'lina ya. Ini 3 bait di sini menerangkan kepada kita tentang apa yang dimaksud dengan huruf mad dan juga huruf lin ya. Kalau tadi sebelumnya kita mengatakan bahwa atau menerangkan tentang jenis-jenis mad ya, sebagiannya. Namun di sini kemudian Syekh Sulaiman Al-Jamzuri baru menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan huruf mad ya. Taib. Huruf mad adalah hurufuhu thalathatun ya. Di sini katakan huruf, kita artikan terlebih dahulu. Hurufuhu thalathatun fa'iha min lafzi wayin wa hiya fi nuhiha. Hurufuhu, huruf mad itu thalathatun, ada 3. Fa'iha, maka hafalkanlah. Min lafzi wayin wahya fi nuhiha ya. 3 huruf mad tersebut terkumpul min lafzi, pada lafaz wayin ya. Pada lafaz wayin maksudnya apa? Waw, alif dan ya ya. Ini 3 wayin di sini maksudnya adalah huruf mad yang terkumpul pada lafaz wayin. Lafaz wayin di sini terdiri dari 3 huruf dan 3 huruf tersebut itulah ya merupakan huruf mad.
Wahya fi nuhiha, ya, yang contohnya sebagaimana dalam kata nuhiha, ya, dalam kata nuhiha atau dalam kalimat nuhiha dalam Al-Qur'an ada ini sebagai contoh saja, ya. Nuhiha, nu di sini wawul mad, hi di sini yaul mad, ha di sini aliful mad. Wal kasru qabla al ya wa qabla al wawi dham syartun wa fathun qabla alfin yultazam. Nah, barulah kemudian di sini beliau menerangkan tentang ternyata tidak semua, kalau tadi dikatakan huruf mad itu ada waw, ya, waw, alif dan ya. Ternyata tidak semua waw, alif dan ya itu huruf mad, tapi ada syaratnya, ya, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Di sini disebutkan wal kasru qabla al ya wa qabla al wawi dham syartun, ya. Nah, jadi kasroh sebelum huruf ya yang dimaksudkan tadi, ya, sebelum huruf ya, kalau mau disebut sebagai huruf mad, huruf sebelumnya harus huruf bertanda kasroh, ya. Nah, jadi kita sampaikan bahwa tidak semua waw, alif dan ya itu merupakan huruf mad, tapi ada syarat-syaratnya. Ini sebetulnya ketentuan umum yang kita sudah ketahui bersama. Tapi kita perlu paham secara kaidah, ya, secara kaidahnya. Sehingga keluarlah mungkin suatu kaidah bahwa tidak semua waw, alif dan ya itu merupakan huruf mad, tapi ada syarat-syaratnya. Syaratnya apa? Kalau huruf ya ingin dikatakan huruf mad, maka syaratnya adalah huruf sebelumnya harus huruf bertanda kasroh atau berharakat kasroh. Wal kasru qabla ya, ya. Nah, huruf yang bertanda kasroh tersebut, berharakat kasroh tersebut harus mendahului huruf ya, ya. Wa qabla al wawi dham syartun, ya. Dan sebelum huruf waw dhammun, ya, harus huruf bertanda dhammah, harus bertanda berharakat dhammah syartun, menjadi syarat, ya. Ini menjadi syarat, ya. Nah, jadi syarat untuk huruf ya dan huruf waw menjadi huruf mad, ya, yaitu huruf ya tersebut harus didahului oleh huruf yang berharakat kasrah. Kalau huruf waw harus didahului dengan huruf yang berharakat dhammah, ya. Wa fathun qabla alfin yultazam. Dan untuk huruf alif, ya, harus didahului oleh huruf yang berharakat fathah yultazam. Yultazam itu harus maksudnya, ya. Harus didahului oleh huruf yang berharakat fathah. Nah, di sini bisa disimpulkan bahwa huruf mad itu adalah, ya, insyaallah mudah ini. Ya, mudah meskipun kalau dirincikan ini merupakan sebuah kaidah yang perlu betul-betul difahami. Jadi kalau huruf ya tadi ingin dijadikan huruf mad, syaratnya adalah harus didahului oleh huruf yang berharakat kasrah. Kalau waw jika ingin disebut sebagai huruf mad, maka harus didahului oleh huruf yang berharakat dhammah. Begitu juga dengan alif, ya. Kalau ingin disebut sebagai huruf mad atau disebut huruf mad, alif itu kapan? Yaitu ketika didahului oleh huruf yang berharakat fathah, ya, seperti itu. Taib, wal linu min hal ya wa wawun sukkina inin fitahun qabla kullin u'lina, ya. Nah, sekarang baru kemudian Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala menerangkan definisi, ya, definisi daripada huruf lin. Apa yang dimaksud dengan huruf lin? Ya. Huruf lin adalah, ya, min hal ya wa wawun sukkina inin fitahu qabla kullin u'lina, ya. Taib. Sedangkan huruf lin adalah walinu min hal ya wa wawun, ya, yaitu huruf ya dan waw. Huruf lin itu adalah huruf ya dan waw sukkina, yang keduanya waw dan ya tersebut bertanda sukun, inin fitahun qabla kullin u'lina. Waw dan ya sukun
yang huruf sebelumnya berharakat fathah. Ya, itu mudahnya begitu. Ya. Huruf lin adalah ya dan waw yang bertanda sukun yang sebelumnya huruf berharakat fathah. Jadi bisa dikatakan ini merupakan syarat juga. Huruf ya dan waw jika ingin dikatakan sebagai huruf lin, maka huruf sebelumnya harus huruf berharakat fathah. Kalau tadi disesuaikan dengan karakter daripada hurufnya, ya sebelumnya huruf bertanda kasroh, maka dia akan menjadi huruf mad. Waw sebelumnya huruf dhammah, maka dia akan menjadi huruf mad. Ya. Lain halnya ketika ya dan waw ini bertanda sukun, kemudian didahului oleh huruf yang berharakat fathah, maka dia akan menjadi huruf lin. Ya. Taib. Itu kurang lebih makna daripada keumuman 3 bait dari 39 sampai dengan 41. Taib. Di sini kemudian coba kita lihat keterangan yang tertulis di dalam kitab. Bait ke-39 ini ya, 39 sampai dengan 41 menjelaskan tentang huruf-huruf mad dan lin beserta syarat-syaratnya. Nah, ini sudah dipoinkan ya. Tadi kita sudah terangkan secara umum. Huruf mad itu ada 3. Ya, huruf mad itu ada 3, yaitu alif, ya, sukun dan waw sukun. Ya, alif, waw sukun dan ya sukun. Dengan ketentuan sebagai berikut ya, sesuai dengan tadi apa yang diterangkan. Yaitu alif kalau ingin dikatakan sebagai huruf mad sebelumnya fathah. Ya. Alif maksudnya huruf sebelumnya berharakat fathah. Ya. Adapun ya sukun ya kalau ingin dikatakan sebagai huruf mad, huruf sebelumnya harus berharakat kasroh. Dan huruf waw sukun jika ingin dikatakan sebagai huruf mad harus didahului dengan huruf yang berharakat dhammah. Nah, itu untuk huruf mad. Adapun huruf lin tadi sudah disampaikan juga bahwa jika huruf ya dan waw ingin dikatakan sebagai huruf lin, ya di sini katakan huruf lin ada 2. Yaitu kalau tadi huruf mad ada 3, kalau huruf lin ada 2. Ya. Huruf lin alif tidak termasuk. Huruf lin dia adalah ya sukun dan waw sukun. Namun ketentuannya berbeda dengan huruf mad tadi. Ya. Ketentuannya berbeda dengan huruf mad tadi. Yang ketentuannya adalah jika huruf ya dan waw sukun ini ingin dikatakan sebagai huruf lin, maka keduanya harus didahului dengan huruf yang berharakat fathah. Ya. Barulah dikatakan sebagai huruf lin. Seperti yaum, ya, yaumiddin, lail, ya, wal-laili idza, laili. Nah, ini disebut dengan huruf lin. Ya, didahului dengan huruf yang berharakat fathah. Taib. Nanti ada lagi disebut sebagai kemarin kita sudah singgung juga, ada yang disebut dengan lin arid lis-sukun. Ya, mad lin arid lis-sukun, yaitu lin yang berada di akhir waqaf. Ya, huruf lin yang berada di akhir waqaf, yang huruf terakhirnya itu disukunkan karena waqaf. Ya, tapi huruf sebelumnya adalah huruf lin. Contoh misalnya seperti li'ilafi Quraisy, ya, ilafihim rihlatash syita'i was-sayif, sayif, ya, bait, khauf. Nah, ini semuanya disebut dengan mad lin. Insyaallah ada juga penjelasannya. Baik, untuk materi kesempatan pagi hari ini saya kira cukup sampai di sini. Insyaallah kita lanjut untuk pembahasan berikutnya di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwatal Islam, azanallahu wa yakum. Demikian sesi pertama dari Tata Quran, Tahsin Talaqi Al-Quran, pembahasan mad. Nah, selanjutnya kami informasikan bagi antum yang ingin ikut berpartisipasi menyetorkan bacaannya setelah sesi tilawah ini, silakan dapat menghubungi 022868662637
Dan untuk peserta Zoom silahkan memberikan isyarat raise hand terlebih dahulu. Baik, kita kembalikan kepada Al-Ustaz. Nah. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan pembahasan tilawah dari surat Al-Haqqah. Kita sudah sampai di potongan terakhir daripada surat Al-Haqqah. Ya, kita ambil lagi sedikit dari apa yang kemarin sudah dibaca sebetulnya. Insyaallah kita akan start dari ayat 44 sampai dengan terakhir, itu 52. Seperti biasa, silakan diperhatikan, kemudian diikuti sebisa mungkin, kemudian berusaha untuk betul-betul menerapkan setiap apa yang disampaikan dari poin-poin yang menjadi penjelasan daripada ayat-ayat yang dibacakan. Nah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau taqawwala 'alaina ba'dal aqawil. ولو تقول علينا بعض الأقاويل. Di sini coba diperhatikan ada taqawwala ya, diperhatikan tasydidnya. Jadi perhatikan tasydidnya. Jadi tidak hanya mengucapkan huruf waw saja. Ya, terkadang sebagian orang membaca dengan seperti tidak ada tasydid ya, walau taqawwala ya. Tapi taqawwala. Nah, kemudian diperhatikan pengucapan huruf qaf juga di sini ya. Ba'dal aqa sama taqawwala juga diperhatikan. Nah. Walau taqawwala 'alaina ba'dal aqawil. لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. Baik, dilihat huruf ain tadi disukunkan di sini, maka coba dimaksimalkan sama seperti ba'dha laqata'na minhu. Nah, thumma laqata'na minhul watin. فما منكم من أحد عنه حاجزين. Nah, perhatikan gunnah di ayat ini juga hamzah, ain dan ha ya. Nah, perhatikan perbedaan-perbedaan tersebut. Fama minkum min. Di sini ada idgham ya, sehingga gunnahnya diperhatikan, gunnahnya ada dua yang dipanjangkan. Minkum min. Ya. Nah, min a ya. Min a di sini diidharkan, min ahadin a sama. Ya, sisanya setelahnya diidharkan. Nun sukun dan tanwinnya diidharkan. فما منكم من أحد عنه حاجزين. عنه
anhu ha. Nah. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Wa innahu latadhkiratun lil muttaqin. Tadhkiratul lil idgham bila gunnah, ya, tidak tul, enggak. Wa innahu latadhkiratul lil muttaqin. Wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin. Nah, di sini juga ada beberapa gunnah yang dipanjangkan. Anna minkum mukadzibin, ya. Wa in, diperhatikan setiap gunnah yang dipanjangkan, berusaha untuk konsisten, ya. Wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin. Wa innahu lahasratun 'alal kafirin. Wa innahu lahaqqul yaqin. Fasabbih bismi rabbikal azim. Fasabbih bismi rabbikal azim. Baik, perhatikan rabbikal azim, ya. Jangan voi, enggak telat, ya. Nya aja yang tebal. Voi, tapi langsung ke kasrah, ya, langsung ke kasrah, sehingga azim, ya, i madnya tetap di bawah, ya, tetap ditipiskan. Azim. Fasabbih bismi rabbikal azim. Nah. Baik. Kita coba ulang sekali lagi untuk pemantapan. Silahkan diikuti dan maksimalkan secara bacaannya. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau taqawwala 'alaina ba'dal aqawil. لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين
Wa innahu latadhkiratun lil muttaqin. Wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin. Wa innahu lahasratun 'alal kafirin. Wa innahu lahaqqul yaqin. Fasabbih bismi rabbikal azim. Baik, demikian kurang lebih ya tilawah dari potongan akhir daripada surat Al-Haqqah. Berikutnya kita coba simak setoran dari para pendengar atau para pemirsa sekalian. Baik, 6. Ikhwatal Islam, a'azanallahu wa iyyakum. Silahkan kami undang antum semua untuk berpartisipasi di sesi interaktif kali ini. Silahkan dapat menghubungi 022-8686-2637. Dan untuk peserta Zoom silahkan untuk memberikan isyarat raise hand terlebih dahulu. Tapi yang pertama kami berikan kesempatan untuk telepon yang masuk, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Alvin di Bandung. Dengan Akhi Alvin di Bandung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau taqawwala 'alaina ba'dal aqawil لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. Afwan, dijelaskan lagi hu-nya anhu ya, hu yang besar, ha dan ha-nya dibedakan dengan jelas. فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ. Afwan, diulangi. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ. Dijelaskan lagi qafnya haqqul yaqi. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. Baik, ya masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik pada Akhi Alvin di Bandung yang sudah ikut berpartisipasi. Selanjutnya kami undang kembali, silakan bagi yang ingin berpartisipasi dapat menghubungi 02286862637 dan untuk peserta Zoom silakan mengangkat tangan terlebih dahulu. Tapi selanjutnya kami berikan kesempatan untuk peserta Zoom, silakan ada Abah Salman, ahlan wa sahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. Diulangi apa? ثم لقطعنا منه الوتين. Lihat laqata to ya, ditebalkan sedikit ya. Tadi seperti tak laqata to bukan to. Nah. ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين. Jelaskan qafnya lil muttaqi. Kuat lagi. وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. طيب نعم لا بأس. شكرا جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Selanjutnya kami undang kembali, silahkan bagi yang ingin berpartisipasi dapat menghubungi 0228686267 dan untuk peserta Zoom silahkan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Baik, kesempatan berikutnya kami berikan kesempatan untuk peserta Zoom kembali, ada Aba Dafa. Nah, ahlan wa sahlan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. Diulangi لأخذنا منه باليمين. dipanjangkan la'akhadna minhu. Na-nya dipanjangkan. Nah. لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. Diulangi afwan, fama minkum. فما منكم من أحد عنه حاجزين. Ditahan lagi lebih lama. Minkum min. Ya. Nah. فما فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم mukadzibin. Sama di situ anna minkum ya, minkum agak panjang lagi.
Sekali lagi. Wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin. Ya, afwan, di minkum. Nah, ini nah itunya ya, ikhfanya lebih panjangkan lagi. Sama kadarnya seperti lihat anna sama ya. Minkum min. Nah, itu kadarnya kurang lebih sama ya. Nah. Wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin. Wa innahu lahasratun 'alal kafirin. Wa innahu lahaqqul yaqin. Fasabbih bismi rabbikal azim. Nah, bas. Nah. Syukran wa jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan Abu Dafa. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silahkan bagi yang ingin berpartisipasi dapat menghubungi 022868862637 dan untuk peserta Zoom silakan mengangkat tangan terlebih dahulu. Baik, kami berikan kesempatan untuk Akh Febri. Nah, ahlan wa sahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watin. Diulangi, thumma laqata'na minhul watin. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Wa innahu latazkiratul lil muttaqin. Wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin. Wa innahu lahasratun 'alal kafirin. Wa innahu lahaqqul yaqin. Fasabbih bismi rabbikal azim. Baik, la bas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Nah, sebelum kami tutup, kami persilakan kepada Al-Ustaz untuk menyampaikan ikhtitam terlebih dahulu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Para hadirin dan juga para pemirsa sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kalau dilihat ya, orang-orang kita konteksnya adalah orang-orang yang sedang berusaha mencari atau mendapatkan ataupun memiliki kualitas bacaan Al-Qur'an yang baik, maka tentu saja tidak semudah yang difikirkan ya, maksudnya adalah tidak betul-betul mudah ya, tapi sangat bergantung juga kepada kesungguhan, sangat bergantung juga kepada usaha yang dilakukan ya. Nah, semakin besar seseorang melakukan atau semakin besar seseorang berupaya untuk mendapatkan, untuk bisa
melakukan tilawah dengan kualitas bacaan yang baik, maka insya Allah akan semakin mudah ya mendapatkannya. Maksudnya adalah semakin cepat dalam mendapatkan kualitas bacaan yang baik tersebut ya. Maka ini sangat-sangat bergantung ya, sangat-sangat bergantung kepada kesungguhan dan juga kerja keras tadi ya. Oleh karenanya sering disampaikan ya, setiap tilawah yang dilakukan dilihat dari dua sisi ini. Bagaimana dia, sekonsisten apa dia, sebesar apa usahanya ya, dan seterusnya. Baik. Kemudian hal lain yang juga menjadi saran ya daripada apa yang harus dilakukan adalah saya teringat dengan lafaz dalam Muqaddimah Jazariyah ya, karya Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan wal-lafdhu fi nadhirihi kamithlihi ya. Jadi berusaha seseorang itu konsisten dalam pengucapan suatu lafaz ya, suatu lafaz dia berusaha untuk konsisten ya, seperti tadi ya, di antara halnya adalah dua harakat itu betul-betul dua harakat ketika mad misalnya. Kemudian konsisten juga dari segi kadar ikhfa atau kadar ghunnah ya. Suara misalnya minkum ya, dengan misalnya minka, itu kadar ikhfanya harus sama, tipis ikhfanya harus sama, kemudian durasi ghunnahnya harus sama. Itu namanya walafdhu fi nadhirihi kamithlihi tadi ya, konsisten. Contoh misalnya bismillahirrahmanirrahim, harus betul-betul sama dengan ra tasydid yang lainnya, ra tasydid fathah dengan yang lainnya harus sama. Minasyaitonir rajim, nirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ini harus sama ya, dilihat dari konsistensinya seperti apa ya. Maka di sini tahapan-tahapannya meskipun kita sudah terangkan dan kita sebetulnya sudah lalui ya, bagi yang mengikuti kajian kita sedari awal-awal, tahapannya sudah dilalui ya. Jadi ada pengucapan huruf secara tunggal ya, pertama a ya, a, kemudian ba, a ya, ab, dan seterusnya ya. Itu secara tunggal terlebih dahulu diucapkan, kemudian dilatih, kemudian dibiasakan, sehingga betul-betul secara pengucapan bagaimanapun atau lafaznya seperti apapun biasanya lebih mudah untuk konsisten secara pengucapan ya. Sama min qabl ya, minkum, anfusahum, dan seterusnya ya. Ini perlu betul-betul dilihat dari sisi konsistensinya. Nah, kalau lihat kualitas bacaan seseorang, salah satu yang bisa dilihat juga dari sisi ini, seberapa konsisten dia ketika melafazkan suatu kalimat misalnya atau suatu kata. Maka di sini seseorang biasanya bisa terlihat dari sisi kualitasnya. Karena sebagian orang ya ikhfa dengan kondisi yang sama, misalnya nun sukun ketemu dengan fa, anfus, nanti beda lagi bunyinya dengan min fi'atin ya. Nah, ini harusnya sama, ikhfa nun sukun bertemu dengan fa, bunyinya sama karena kasusnya sama, nun sukun ketemu fa. Tapi terkadang seseorang karena mungkin lafaz atau hurufnya, katanya berbeda, kadang berbeda ya. Nah, ini belum konsisten namanya ya. Tapi berproses memang seperti itu ya. Terus bertalaqi kepada seorang guru yang berkompeten ya. Kemudian berjuang, berusaha dengan keras, berusaha sungguh-sungguh, berusaha konsisten, dan yang terakhir juga mungkin perlu untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya dimudahkan dalam melakukan ketaatan secara umumnya. Demikian, wallahu taala a'la wa a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi Al-Quran.